Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairu mimma katsura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Tentu seorang khatib senantiasa mengingatkan, baik untuk diri pribadi ataupun untuk jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kemuliaan, tidak ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya manusia yang paling bertakwa, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang memiliki banyak harta, bukan yang memiliki banyak jabatan, bukan yang memiliki banyak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, melainkan adalah orang-orang yang bertakwa atau yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang, zaman penuh dengan fitnah, zaman yang sudah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam berbagai banyak riwayat, dalam berbagai banyak hadis, di antaranya hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya di antara tanda akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat, yataqarrabuz zaman, yaitu adalah hari berjalan hari berjalan dengan cepat. Wa yuqbadul ilm, kemudian ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejahilan, banyak di antara kaum muslimin, mereka tidak faham dengan agamanya, mereka tidak mengetahui tentang kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini terjadi zaman sekarang. Kemudian apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua di antara tanda akhir zaman, yaitu adalah yaksarul fitan, yaitu adalah banyaknya atau munculnya fitnah. Dan zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan fitnah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, inna min waraikum zamanun sabirin, bahwasanya nanti akan ada suatu zaman setelahku. Zaman apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabirun, yaitu di dalamnya seseorang harus senantiasa bersabar, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan syariat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walil mutamassik, adapun orang-orang yang ketika dia berada di zaman penuh dengan fitnah, di zaman penuh dengan ujian, walil mutamassik, dan mereka berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, mereka berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajrun khamsina syuhada minkum, bahwasanya orang tersebut yang dia berada di zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, tetapi dia senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, istiqomah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajrun khamsina syuhada minkum, bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan pahala layaknya 50 syuhada, orang-orang yang mati syahid dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain dari Maqal bin Yasar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita semuanya. Kenapa dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang istiqomah di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman yang penuh dengan ujian ini, di zaman yang manusia mereka tidak faham dengan agamanya, mereka tidak faham dengan kewajiban yang harus dilakukan, mereka tidak faham dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang di antara mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, kenapa Nabi memberikan atau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 50, layaknya 50 orang-orang yang syahid di antara kalangan para nabi atau di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini dikuatkan lagi dalam hadis yang lain dari Maqal bin Yasar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, al ibadatu fil harjin, bahwasanya ibadah dalam keadaan harj. Kenapa Nabi SAW mengatakan harj di sini? Maka Nabi SAW mengatakan al ibadatu fil harjin kahijrati ilayya, orang-orang yang mereka senantiasa ibadah, istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi zamanil harji. Harji yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan al harji yaitu adalah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman di dalamnya seseorang tidak pernah mengetahui kewajibannya, zaman di mana ekonomi tidak stabil, zaman di mana sosial carut marut, yang di dalamnya tidak ada akhlak yang baik, bahkan jauh daripada ajaran Islam, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang ibadah di dalamnya, istiqomah di dalamnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kahijratin ilayya, maka orang tersebut seperti seolah-olah dia hijrah bersamaku, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran yang begitu besar, mengumpamakan bahwasanya siapapun yang istiqomah di zaman penuh dengan fitnah, permusuhan, pembunuhan, perampokan, bahkan kemaksiatan di mana-mana, ketika kita istiqomah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut seperti orang yang hijrah kepadaku alias bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penafsiran yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa di situ diumpamakan orang yang istiqomah di zaman fitnah seperti seolah-olah hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ditafsirkan oleh para ulama, karena orang-orang yang hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit saja. Mereka terlalu nyaman dengan kehidupannya sehingga mereka tidak mau berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga persis dengan zaman sekarang, zaman penuh dengan fitnah, hanya sedikit orang-orang yang istiqomah, hanya sedikit orang yang mau sholat di masjid, hanya sedikit orang yang mau hadir di majelis ilmu, hanya sedikit orang yang mau beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seperti orang yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengatakan bahwasanya orang yang istiqomah di zaman fitnah seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dulu orang-orang yang hijrah, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan keluarganya, mereka keluar dari kekufuran menuju keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sama dengan orang-orang yang selama ini mereka istiqomah di zaman fitnah, mereka lari dari kemaksiatan, mereka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang istiqomah di zaman fitnah memiliki pahala yang jauh lebih besar daripada yang lainnya? Ada sebuah perkataan yang datang dari Imam Az-Zarkasi rahimahullah taala, beliau menjelaskan kepada kita semuanya, al amalu kullama kasura wa syaqqa kana afdalu laisa kadzalik. Kata Imam Zarkasi mengatakan bahwasanya setiap ibadah, setiap amalan kullama kasura wa syaqqa, setiap amalan ibadah yang kita lakukan membutuhkan pengorbanan yang begitu banyak. Di dalamnya ada kesulitan, di dalamnya ada masyaqqah,
maka amalan tersebut adalah amalan yang lebih utama daripada amalan-amalan yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa menjelaskan kepada kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi atau di akhir zaman atau di zaman yang semeraut, zaman yang tidak ada kejelasan di dalamnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dijelaskan para ulama, yaitu adalah di antara bukti bahwasanya orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang memiliki kedudukan itu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang lain, kecuali orang-orang yang mereka melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah, dan orang-orang yang beriman mereka berhijrah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan ibadah dengan apapun kondisinya, wa jahadu fisabilillah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina awa wa nasaru, dan mereka memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hijrah, memberikan tempat tinggal kepada orang-orang yang hijrah, wa nasaru, memberikan pertolongan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Ulaika humul mu'minuna haqqo, merekalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Mereka mau berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah, mereka mau istiqomah di zaman yang penuh dengan fitnah, mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqo, merekalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, yang kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut, lahum magfiratun wa ajrun karim, bahwasanya mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau dimudahkan rezekinya dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin innahu wasamiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah di antara ayat-ayat atau sebagian dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya. Di antara alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwa senyal ibadatu fil harujin kahijrati ilayya, orang-orang yang mereka istiqomah senantiasa beribadah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang haruj atau di zaman yang penuh dengan fitnah, yang di dalamnya orang sulit untuk menerima kebenaran, yang zaman tersebut adalah orang sulit untuk mencari kebenaran. Bahkan di zaman tersebut sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia mereka mencampur adukan mana yang hak mana yang batil, bahkan mereka tidak bisa membedakan. Ketika mereka kembali kepada Allah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah di antara kunci Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, akan memberikan kebahagiaan baik ketika di dunia ataupun di akhirat kelak, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik dalam ibadah dalam keadaan safar ataupun tidak safar, baik dalam keadaan mencekam ataupun tidak mencekam, baik dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan kesedihan, kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah cara-cara bagaimana kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kalian bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat tersebut, wajahidu fisabilihi, ketika engkau sudah menemukan kebenaran, ketika engkau sudah menemukan kebaikan, sudah menemukan kebenaran yang bersumber daripada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajahidu fisabilihi, engkau bersungguh-sungguh di dalamnya, istiqomah di dalamnya, engkau betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut?
bahwasanya ketika engkau wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, maka ketika engkau istiqomah bertakwa kepada Allah dalam apapun kondisinya dan engkau bersungguh-sungguh di dalamnya, la'allakum tuflihun, maka kalian akan mendapatkan kemenangan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kalian akan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat kelak ketika kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita berjihad di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat ini, bukan sesuatu hal yang mudah. Maka tidak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta petunjuk, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan, tanpa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, yati ala nasi zaman, akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa sabirun, bahwasanya seseorang akan merasakan sulit kecuali dia bersabar di dalam dirinya. Dia akan sulit istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memiliki kesabarannya. Kapan zaman tersebut? Yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah fihim ala dinihi kal qabid alal jamar, yaitu adalah zaman yang membutuhkan kesabaran ketika seseorang berpegang teguh dengan agamanya seperti mereka memegang bara api. Itu adalah masa yang sulit, adalah bukan sesuatu yang mudah. Makanya sebagian para ulama menjelaskan, kalau kita sadar, kalau seandainya kita tahu bahwasanya ada zaman yang ketika kita berpegang teguh dengan syariat, berpegang teguh dengan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu hal yang sulit, bahkan berat, seolah-olah seperti orang yang memegang bara api. Maka para ulama menjelaskan, seseorang kalau seandainya memegang bara api sedikit demi sedikit, maka itu akan lebih terasa panasnya. Tapi kalau dia sekaligus memegangnya, betul dia akan merasakan kesakitan, tetapi kesakitan tersebut akan hilang seketika. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Siapapun kita yang bertemu atau bahkan menemukan syariat, menemukan kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia peganglah erat-erat dengan sesungguhnya, maka kesulitan tersebut akan hilang dengan seketika atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita betul-betul berpegang teguh di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bukan hanya sekedar kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dalam surat An-Nur ayat 55, siapapun yang mereka berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mereka berpegang teguh di atas agamanya Allah Subhanahu Wa Taala di zaman yang penuh dengan fitnah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, bahkan berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, yang kalian senantiasa melakukan amalan saleh dalam berbagai kondisi, dalam berbagai keadaan. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah akan memberikan kekuasaan kepada kalian. Kalian akan berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang terdahulu berkuasa atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaw. Bahkan orang yang istiqomah, yang mereka senantiasa melakukan bahkan melaksanakan berbagai ketaatan di zaman yang penuh dengan fitnah, bukan hanya sekedar diberikan kekuasaan, tapi dia diberikan ketenangan dalam beribadah, diberikan kehusuan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala nubaddilanahum min ba'di khaifin wa amna. Bahkan yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut, di antara balasan orang yang istiqomah dalam berbagai kondisi, yaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan, merubah rasa takut, kekhawatiran yang ada pada diri kita dengan ketenangan dan kebahagiaan, disebabkan karena kita istiqomah di zaman penuh dengan fitnah, senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara penjelasan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama, betapa pentingnya atau di antara peringatan kepada diri kita masing-masing zaman fitnah, zaman yang di sana muncul berita-berita yang tidak penting, muncul isu-isu yang tidak bermanfaat. Kita senantiasa sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat,
tetapi kita lupa bagaimana caranya untuk memperbaiki diri kita masing-masing, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang selama ini kita cari, dunia yang selama ini kita dambakan, senantiasa melalaikan kita berzikir kepada Allah, melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan kita sulit untuk bisa istiqomah, bahkan untuk bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah, berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman yang mana syahwat dan syubhat bertebaran, bahkan kebenaran begitu sesuatu hal yang sulit kita temukan, tetapi kemaksiatan sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran, bahkan itu adalah sebuah yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan ketenangan, bahkan kebahagiaan di akhirat. Padahal itulah di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna syakirina li ni'amika ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustadafina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustadafina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustadafina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.